Betapa indahnya ini semua. Tuhan ingin menunjukkan kepada manusia bagaimana kondisinya kalau manusia itu sepenuhnya taat kepadanya. Karena sejak sejarah dunia dimulai, Adam dan Hawa, Adam diangkat menjadi penguasa. Dia diangkat menjadi semacam raja, walaupun titelnya belum raja waktu itu. Dia sebenarnya adalah raja dunia. Raja dunia waktu itu. Tapi kemudian dia membawa kerajaan dia untuk membelot, memberontak dari Tuhan. Sehingga akhirnya dunia ini menjadi kacau. Dan semenjak semua yang Tuhan percaya, pemerintahan, baik itu raja, baik itu siapapun, semuanya gagal. Sehingga manusia tidak pernah melihat bagaimana kalau misalnya kehendak Tuhan itu benar-benar jadi di dunia ini. Belum pernah ada contohnya. Belum pernah. Daud sehebat-hebatnya Daud, ada kelemahan. Salomo sehebat-hebatnya Salomo, jatuh juga pada akhirnya. Belum pernah manusia bisa menyaksikan seperti apa sih kalau dunia ini benar-benar mengikuti Tuhan 100%. Dan kerajaan Kristus dimaksudkan oleh Tuhan sebagai suatu showcase, sebagai suatu demonstrasi. Inilah bentuk dunia. Kalau misalnya yang menguasai dunia ini adalah orang yang sepenuhnya sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Dan oleh karena itu kita menantikan kerajaan itu. Nah mungkin Anda berkata, kapan ini akan terjadi? Kapan ini akan terjadi? Semakin kita melihat kondisi dunia ini, semakin kita merindukan ini. Karena tidak ada kerajaan di dunia ini yang benar-benar memuaskan. Ada nggak kerajaan yang lebih baik? Oh ada. Ya, kerajaan Salomo tentu lebih baik dari kerajaan Manasye tentunya. Tapi kan ujung-ujungnya gagal juga. Oleh karena itu kita menantikan. Kita menantikan kembali ke poin pertama tadi. Sebelum ada kerajaan harus ada sang raja. Sebelum kerajaan itu muncul di dunia, sang raja itu harus kembali terlebih dahulu. Dan itu yang kita nanti-nantikan, yaitu kedatangan kembali Kristus yang literal ke atas bumi. Dan kita diajar, karena kita menantikan itu, maka marilah kita memegang dunia yang sekarang ini jangan terlalu erat, saudara. Marilah kita memegang hal-hal yang saat ini, bukan kita dekap seolah-olah inilah nyawa kita, bukan. Karena kita punya sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu marilah kita pegang yang ada sekarang ini dengan ringan-ringan saja. Siap untuk kita lepaskan kalau perlu. Karena kita memiliki yang lebih indah. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh punya apa-apa di dunia sekarang ini. Bukan. Silakan kita boleh punya barang, kita boleh punya properti, kita boleh punya apapun ya, hobi lain sebagainya. Tapi sekali lagi, jangan kita berpegang kepada apa yang sekarang ini dengan terlalu erat. Jangan kita pegang dengan kita dekap, oh inilah hidup saya. Jangan. Karena kita punya sesuatu yang lebih baik. Kita mengharapkan yang lebih baik. Kita pegang ringan-ringan saja. Kita nikmati selama ada berkat Tuhan. Tetapi kalau Tuhan bilang, oke, lepaskan. Siap Tuhan, aku lepaskan. Karena aku punya sesuatu yang lebih indah. Karena kita sudah dikasih lihat oleh Tuhan. Ini rencanaku. Ini dunia yang sempurna. Nantikan Tuhan bilang. Dan kita berkata, datanglah segera Tuhan. Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami terpukau oleh kemuliaan yang Engkau gambarkan, keindahan yang Engkau lukiskan, Engkau singkapkan bagi kami. Suatu